Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya David Cherry, dan pada video saya kali ini saya ingin bicara mengenai value added. Ya, jadi value added itu adalah pertambahan value dari produk Anda. Jadi misalnya, kalau misalnya saya jualan kopi nih. Value added yang bisa saya tawarkan apa? Nah, selain kopi, saya bisa menawarkan wifi gratis, saya bisa menawarkan tempat usaha, saya bisa menawarkan pijat kaki gratis, refleksi, mungkin nggak gratis ya, tapi sembari Anda ngopi, ada tukang pijatnya. Nah, itu namanya value added. Jadi di luar produk saya kopi, saya menjual lebih. Jadi saya mencari untung lebih. Misalnya, kalau saya cuma jual kopi doang, saya untung dari kopi. Kalau saya jual kopi dan refleksi dan tempat meeting, misalnya tempat meetingnya, jadi oke lah, saya ada meja besar, saya ada ruang dengan LCD display segala macam, bagus lah. Jadi kalau Anda mau rapat, silahkan datang rapat tempat saya, beli kopi tempat saya, nanti habis rapat kamu bisa pijit kaki tempat saya. Nah, itulah yang namanya value added, yang tadinya saya jualan kopi doang menjadi saya jual macam-macam, dan tentu saja untungnya juga menjadi berlipat. Nah, kalau gitu kenapa nggak semua tukang kopi jualan begini? Iya, nggak semudah itu juga gitu loh hitungannya. Tidak berarti semua orang yang ngopi mau bayar lebih untuk refleksi. Tidak berarti semua orang yang ngopi mau bayar lebih untuk rapat di tempat kopi gitu kan. Kadang-kadang ya itulah seninya gitu. Nggak semua value added itu bisa laku dijual. Tapi kalau misalkan kamu jualan, kamu buka usaha, ya kamu harus memberikan value added. Kalau misalkan kamu tadinya cuma jual kain, ya bilang, saya juga bisa kain, saya juga bisa langsung jahitin. Kalau misalnya kamu mau bikin yang seragam atau gimana, oke lah saya bisa. Ya kalau mungkin jas atau misalnya safari, ya mungkin saya nggak bisa. Tapi kalau misalkan yang basic-basic, kain misalnya mau dipotongin segala macam, boleh. Nah, jadi kalau misalnya saya jualan jeans, ada jasa permak juga di bawah. Potong jeans 1 lembar 30.000 atau berapa, ya itu boleh. Atau bisa juga sebagai added value saja, gratis. Jadi kalau misalnya kamu beli jeans dari saya kepanjangan, kita sediakan alterasi gratis. Itu kan biasanya kan kalau misalkan di zaman dulu itu kalau kita beli jeans itu potongnya gratis, dipotongin sama yang jual jeansnya ya. Atau kalau misalkan kamu jual mobil, value added-nya apa? Service gratis. Kamu nanti udah jual mobil, jual aksesoris juga, jual spare part juga, itu namanya value added, menambahkan value dari barang dagangan kamu. Nah, gimana caranya? Bisa gratis, bisa bayar. Nah, kalau yang gratis bagaimana, Pak? Yang gratis itu misalnya, contoh paling gampang adalah wifi. Kamu beli kopi tempat saya, kamu boleh nikmati wifi gratis. Jadi itu namanya saya memberikan value tambahan pada produk saya sendiri. Saya tadi cuma jual kopi, tapi saya gratiskan wifi. Jadi kamu tuh, jadi pelanggan saya, mereka beli kopi dapat wifi juga. Ya kan, semua konsep yang kamu senang, saya senang. Saya jadi lebih milih toko kamu daripada toko sebelah nggak ada wifi. Jadi kan begitu. Nah, itu namanya value added. Nah, bagaimana caranya supaya bisnis kamu bisa memberikan value terbanyak tanpa keluar biaya? Jadi biasanya value itu tidak harus selalu barang ya. Bisa juga kebersihan, bisa juga kesopanan. Jadi misalnya kalau misalnya saya ke restoran yang udah saya langganan, saya disapanya udah bukan "Bapak mau makan apa?" "Oh, halo Ko David," seperti biasa menunya. Oh, jadi saya merasa seperti dihargai sekali. Oh, gue masuk ke sana nggak usah pesen, mereka udah hafal. Pegawainya udah hafal saya makan apa, udah hafal saya nggak mau bawang bombay, saya nggak mau bawang daun segala macam, mereka sudah hafal. Nah, jadi dengan tidak perlu keluar biaya, cuma berbekal berbekal ingatan saja, ya kamu ingat, oh si bapak ini maunya ini, oh si bapak ini maunya ini. Dan seperti ini biasanya kalau di restoran mahal, ya itu mereka, atau misalnya beberapa service yang sangat niche sekali ya, niche sekali ya, mereka biasanya udah hafal customer mereka. Ya misalnya di bank-bank kecil itu beberapa cukong-cukong konglomerat itu yang duitnya sampai tabungannya banyak, biasanya mereka sudah hafal, mereka sudah pakai nama, sebut nama biasanya. Bahkan di Bank BCA sendiri sekarang satpamnya inget nggak, kalau bisa datang nomor antrian sekian, namanya siapa? Pak David. Oh, jadi nanti begitu dipanggil, "Pak David, nomor antrian sekian." Oh, jadi saya merasa, hebat banget gue dipanggil, padahal saya bukan siapa-siapa, saya juga cuma mau tukar uang gitu kan. Tapi itulah namanya value added. Jadi kamu kalau misalnya value added macam-macam juga, sama dengan risk management ya. Value added juga yang video saya yang kemarin, value added juga macam-macam, yaitu bisa pakai duit, bisa pakai jasa, bisa pakai logistik, bisa dibuat sebagai logistik. Misalnya daripada saya nggak laku, ya udahlah saya tambahin sebagai bonus gitu kan misalnya. Nah, oke juga.
Jadi terus misalnya yang paling gampang biasanya kalau di pub ya, di bar gitu biasanya selain mereka jual minuman, mereka ada fasilitas nonton bareng. Jadi kamu bisa beli minum sekalian nonton. Jadi ya value added gitu loh. Jadi kamu kesana nggak cuma minum doang, tapi kamu bisa minum nonton. Nah itu juga sebagai salah satu cara untuk bersaing. Kenapa? Karena kalau nggak ada begitu, saya mau nonton sembari minum, saya ke sebelah, nggak ke tempat kamu gitu kan. Nah jadi sudahkah Anda menambahkan value added pada dagangan Anda gitu? Tidak perlu yang mahal-mahal. Banyak value yang sebenarnya seperti saya contohkan tadi, kita lebih ramah, kita ingat nama customer kita aja tuh udah merupakan sebuah value added buat mereka gitu loh. Karena siapa sih yang nggak suka ya kan datang sebagai wah kayak sultan, jadi disebut nama lagi ya. Wah apalagi sampai wah selamat siang Pak David, makannya sama kayak kemarin. Saya bilang padahal gue cuma beli bakmi doang, bakmi sama teh tawar, ya sama lah tiap hari juga sama ya kan. Tapi bukan itu intinya. Intinya adalah banyak hal yang bisa kita tambahkan pada dagangan kita gitu loh. Value itu bisa berbagai macam-macam. Misalnya beli barang saya boleh ngutang 2 minggu. Nah, itu value yang biasanya paling dicari-cari orang ya, bisa ngutang dulu. Apalagi kalau ngutang sampai 3 bulan, saya jamin kamu mahal sedikit juga orang-orang kan berbondong-bondong ke tempat kamu. Tapi bukan berarti tanpa resiko, tanpa biaya ya, karena 3 bulan ini adalah financing yang perlu kamu tanggung. Jadi bukan bilang, oh kita semuanya kita kasih value seenaknya kita. Nggak juga, harus ada hitungan untung dan rugi juga. Tapi ada beberapa value yang saya harus tekankan, lebih baik kamu biasakan untuk berikan. Yaitu apa? Kesopanan, good relationship with your buyer. Itu biasanya adalah investasi murah meriah. Kalau kamu baik sama customer, itu pasti ada nilainya lah. Saya nggak bisa bilang kamu baik sama customer, terus customer kamu getok 200% harga juga akan beli sama kamu. Nggak. Tapi minimal, ya namanya kita juga manusia ya kan. Kalau kamu baik sama orang itu akan ya lebih enak lah belanja lagi sama kamu. Ya. Nah, value added contoh lain apa ya? Misalnya, kalau misalnya kita ke tempat fast food ya, pesta anak ulang tahun ya, kalau misalnya orangnya sekian dapat gratis badut, misalnya ya, biasanya kalau di McDonald's suka dulu ada gratis badut, atau dulu di KFC saya masih seneng gitu ya, kalau kita pesta ulang tahun anak kecil di KFC ada badutnya ya kan, terus ada bingkisan dapat badutnya, kasih pertanyaan sederhana yang sedikit-sedikit pagong, terus nanti kalau yang benar dapat hadiah pensil lah atau apa. Nah itu namanya value added. Jadi kamu udah beli paket buat 100 orang, 50 orang, kamu dapat badutnya secara gratis, sudah bagian dari paket. Nah jadi kalau misalkan Anda mau bisnis Anda bersaing, tambahkanlah value added yang bisa Anda tambahin deh. Yang kira-kira bisa menjual, bisa menarik pasar, ya kan? Terus tidak bikin kantong bolong, dan ya yang win-win lah. Kamu win, saya sebagai konsumen senang, kamu juga dapat barang kamu juga laris ya. Jadi kalau untuk apa dan bagaimana ya itu pinter-pinternya yang dagang ya. Tapi saya sarankan buat yang mendengar video saya, ya kamu carilah, berkreasilah dengan apa sih value added yang bisa saya tambahkan pada produk saya. Oke, sekian dan terima kasih.